Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi dan juga diberkati dalam Tuhan Yesus. Kembali kita bertemu sapa dalam renungan pagi di hari ini. Kita senantiasa percaya bahwa tanpa Tuhan tidak mungkin kita boleh ada pada saat ini. Dan juga kita akan bersyukur untuk kebaikan Tuhan melalui perenungan di pagi hari ini. Namun sebelum kita lebih jauh merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari bersatu hati dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, kami boleh ada kembali pada saat ini di pagi hari ini dengan penuh rasa syukur atas berkat penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Saat ini ya Bapa, kami kembali akan merenungkan kebenaran firman-Mu yang menjadi penguat kami, yang menjadi landasan kami untuk senantiasa melewati setiap hari-hari kehidupan kami. Untuk itu mampukan kami ya Bapa, jikalau kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu pada saat ini, berikan kami hati yang teguh supaya kami mampu untuk mengerti, memahami, dan juga menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Ya Bapa, mari berfirman karena kami telah siap sedia untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Demi Kristus Yesus, Juru Selamat kami telah berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita di pagi hari ini dari kitab Keluaran pasal 34, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-26. Kitab Keluaran pasal 34, ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-36, firman Tuhan. Hari raya roti tidak beragi haruslah kau pelihara. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi, seperti yang kuperintahkan kepadamu pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib. Sebab dalam bulan Abib itulah engkau keluar dari Mesir. Segala apa yang lahir terdahulu dari kandungan, akulah yang empunyanya. Juga segala ternakmu yang jantan, anak yang lahir terdahulu dari lembu atau domba. Tetapi anak yang lahir terdahulu dari keledai, haruslah kau tebus dengan seekor domba. Jika tidak kau tebus, haruslah kau patahkan batang lehernya. Setiap yang sulung dari antara anak-anakmu haruslah kau tebus, dan janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. 6 harilah lamanya engkau bekerja, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah engkau berhenti. Dan dalam musim membajak dan musim menuai, haruslah engkau memelihara hari perhentian juga. Hari raya 7 minggu, yakni hari raya buah bungaran dari penuaian gandum, haruslah kau rayakan. Juga hari raya pengumpulan hasil pada pergantian tahun. 3 kali setahun segala orangmu yang laki-laki harus menghadap ke hadirat Tuhan Allahmu, Allah Israel. Sebab aku akan menghalau bangsa-bangsa dari depanmu dan meluaskan daerahmu, dan tiada seorang pun yang akan mengingini negerimu apabila engkau pergi untuk menghadap ke hadirat Tuhan Allahmu 3 kali setahun. Janganlah darah korban sembelihan yang kepadaku kau persembahkan beserta sesuatu yang beragi, dan janganlah ada dari korban sembelihan pada hari raya Paskah bermalam sampai pagi. Yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Janganlah engkau masak anak kambing dalam susu induknya. Demikian pembacaan Alkitab di pagi hari ini. Terpujilah Kristus, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Perenungan firman Tuhan kita di pagi hari ini yaitu menghadap hadirat-Nya dengan syukur. Menghadap hadirat-Nya dengan syukur. Mendengar kata menghadap hadirat-Nya, biasanya kita senantiasa ataupun selalu menghubungkan menghadap hadirat Tuhan dengan pada saat kita datang untuk beribadah, entah itu di gedung gereja, bahkan ketika kita beribadah ataupun bersaat teduh di rumah kita masing-masing, dan juga pada saat kita berdoa. Ini menandakan bahwa kita mau datang menghadap ke hadirat Tuhan untuk menyembah Tuhan dalam puji-pujian dan juga menyembah Tuhan dalam doa kita. Dan biasanya
Ketika kita menyampaikan puji-pujian dan juga menyampaikan doa-doa kita, itu disebut dengan yang namanya beribadah kepada Tuhan. Jadi menghadap hadiratnya ataupun menghadap hadirat Tuhan juga biasa kita temukan dalam ketika kita beribadah. Nah, beribadah ini sendiri pun telah dilakukan oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan sejak zaman dahulu kala. Dan kita pun melihatnya dalam perenungan firman Tuhan kita di pagi hari ini, bahwa ada beberapa aturan-aturan yang hendak disampaikan Tuhan, yang disampaikan Musa kepada bangsa Israel. Beberapa aturan-aturan ini melingkupi bagaimana agar umat boleh datang kepada Tuhan, bukan dengan tangan kosong, melainkan dengan membawa berbagai hal yang terbaik dari apa yang telah dihasilkan umat kepada Tuhan. Nah, apa maksud hal ini dilakukan oleh umat Israel? Mengapa mereka harus beribadah paling tidak 3 kali dalam setahun kepada Tuhan dan mempersembahkan segala korban yang terbaik bagi kemuliaan akan nama Tuhan ataupun bagi Tuhan? Mungkin ada yang berpikir bahwa apakah Tuhan ini ingin selalu dibawakan korban ataupun ingin selalu untuk disembah, diberikan yang terbaik? Bukan itu yang hendak ingin kita renungkan pada saat ini. Tetapi bagaimana kita dapat melihat karya Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Apa yang dibawa ataupun ditetapkan untuk dibawa kepada Tuhan, itu tidak sebanding dengan pengorbanan Tuhan, dengan kesetiaan Tuhan, dengan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan menjaga kita. Ketika kita tidur, ketika kita beristirahat, Tuhan tidak lelah. Bahkan ketika kita menyakiti hati Tuhan, ketika kita mengecewakan hati Tuhan, kita melihat konteks pada saat ini yaitu kehidupan bangsa Israel. Ketika bangsa Israel menyembah patung Baal, menyembah patung itu dan mengatakan bahwa patung itu adalah Allah mereka yang menyelamatkan mereka dari tanah Mesir hingga pada saat itu. Bukankah itu adalah hal yang sangat menyakiti hati Tuhan? Bagaimana rasanya jikalau Bapak, Ibu, dan Saudara telah melakukan yang terbaik untuk seseorang, bahkan mengorbankan segalanya, namun ternyata seseorang ini malah membanggakan, malah mengakui orang lain sebagai penolongnya, padahal kita sudah bersusah payah untuk melakukan yang terbaik demi dia. Tetapi orang ini bahkan tidak menganggap kehadiran kita ada. Tentu ini sangat menyakitkan. Bagaimana dengan Tuhan? Sungguh Tuhan sangat kecewa melihat tingkah laku umat Israel. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan? Dengan kasih-Nya, Ia kembali memanggil Musa. Kalau dalam pembacaan firman Tuhan di Jumat pagi kemarin kita diperlihatkan bagaimana Allah kembali menjumpai Musa untuk mengajak ia kembali bertemu, membawa 2 loh batu yang akan kembali dituliskan oleh Allah. Bukankah ini inisiatif yang diberikan oleh Allah supaya umatnya dapat mengenal Dia sebagai Allah yang pengasih, Allah yang penyayang, Allah yang senantiasa membebaskan mereka dari segala malapetaka. Tetapi apa balasan mereka kepada Tuhan? Kekecewaanlah yang diberikan kepada Tuhan. Maka wajarlah jikalau ketika dalam bacaan firman Tuhan kita pada saat ini kita diperlihatkan bahwa mereka harus datang membawa yang terbaik untuk Tuhan. Hasil panen yang terbaik, ternak yang terbaik untuk Tuhan. Dan ini tidak setiap hari dilakukan kok. Kalau kita lihat dari bacaan kita, dikatakan bahwa dalam setahun bangsa Israel paling tidak datang ke hadirat Tuhan dalam 3 kali. Bukankah itu hal yang kalau dalam 3 tahun tentu kita akan dapat mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Sehingga benarlah
Jikalau kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan, itu bukanlah hal yang menjadi kesia-siaan Bapak Ibu dan Saudara. Tetapi, itu malah menjadi ungkapan syukur yang terbaik sebagai rasa syukur kita atas kebaikan Tuhan. Sehingga, kalau konteks pada saat ini ketika kita memberikan persembahan, bukan hanya materi ya Bapak Ibu dan Saudaraku, tetapi ketika kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan, misalnya kita dengan melakukan kebaikan kepada sesama kita, itu juga adalah persembahan kepada Tuhan. Sehingga jikalau kita melakukan kebaikan kepada sesama kita, kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, baik itu materi, mempersembahkan tubuh dan jiwa kita kepada Tuhan, melakukan kebaikan demi kemuliaan nama Tuhan, itu adalah hal yang terbaik yang dapat kita berikan kepada Tuhan. Kalau Tuhan mampu untuk menjaga dan mengayomi kita senantiasa setiap detiknya, tidak pernah sedetik pun Tuhan meninggalkan kita. Di tengah tantangan, cobaan, rintangan pun Tuhan selalu hadir, memberikan kita kehidupan, memberikan kita semangat lewat kehadiran sesama kita. Apakah kita mau melukai Tuhan yang senantiasa setia memberikan pertolongannya bagi kita? Apakah kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan keluh kesah? Tuhan saja tidak berkeluh kesah ketika menolong kita. Bukan hanya satu orang, tetapi semua yang diciptakan Tuhan, dijaga oleh Tuhan. Apakah kita masih mau berkeluh kesah untuk datang ke hadirat Tuhan, memberikan yang terbaik demi nama Tuhan? Tentu jikalau Bapak Ibu dan Saudara dan juga saya mau mengimani dan juga mau merefleksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, maka tidak ada satupun penyesalan, tidak ada satupun perhitungan yang dapat kita berikan jikalau kita ingin memberikan yang terbaik bagi kemuliaan akan nama Tuhan. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ibadah itu mengingatkan umat kepada peristiwa-peristiwa besar yang dialami dalam perjalanan kehidupan kita. Seperti dengan bangsa Israel, mereka diajak untuk beribadah dalam 7 hari, 1 kali untuk beribadah di hari Sabat, untuk supaya senantiasa mengingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan ini pun juga harus kita lakukan, supaya kita datang beribadah bukan hanya sebagai formalitas, tetapi benar-benar mau memberikan kehidupan kita kepada Tuhan, benar-benar mau datang ke hadirat Tuhan dengan penuh rasa syukur. Seperti tema perlindungan kita di pagi hari ini, menghadap hadiratnya dengan syukur, bukan dengan keluh kesah, bukan dengan berbagai macam keinginan-keinginan duniawi kita, tetapi dengan rasa syukur atas berkat yang telah Tuhan berikan bagi kehidupan kita. Melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup ini, entah itu suka maupun duka, kita mengimani bahwa Tuhan senantiasa hadir, menolong, menuntun setiap kita untuk dapat melewati berbagai macam suka bahkan duka itu dengan penuh rasa syukur hanya kepada Tuhan, kepada Allah yang senantiasa menjaga kita dan tidak pernah melepaskan pandangannya dari kita. Setiap detik pun tidak pernah dilewatkan Tuhan untuk senantiasa menjaga dan juga melindungi kehidupan kita. Karena itu, jangan melaksanakan ibadah sekedar rutinitas ataupun hanya untuk ikut-ikutan beribadah, karena hal tersebut tidak berarti apa-apa. Mari beribadah dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan dan hati yang tulus untuk mensyukuri kebaikan Tuhan. Beribadah tidak hanya dilakukan di gedung gereja, tetapi ketika kita berada di rumah kita masing-masing, kita mau datang memuji Tuhan, berdoa kepada Dia, maka pasti itu juga disebut dengan beribadah. Tetapi jikalau kita masih mampu untuk datang beribadah ke gedung gereja bersama dengan keluarga, bersama dengan jemaat Tuhan, lakukanlah itu dengan penuh sukacita untuk datang ke hadirat Tuhan, menyampaikan syukur kita atas kebaikan Tuhan bagi hidup kita. Selamat beraktivitas di hari ini, tetap semangat, tetap mensyukuri berkat Tuhan yang boleh kita rasakan di hari ini, dan juga ketika pun hari ini kita melewati berbagai macam tantangan, percayalah kita akan mampu melewati itu semua jikalau kita bersandar penuh hanya kepada Tuhan saja. Terpujilah Kristus. Amin untuk firman-Nya di pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, mari berdoa. Bapa, terima kasih
Kami boleh kembali merenungkan kebenaran firman-Mu yang mengajak kami untuk senantiasa bersyukur ketika kami mau datang ke hadirat Tuhan, untuk senantiasa memberikan yang terbaik, bukan hanya memberikan materi, tetapi memberikan tubuh dan jiwa kami untuk dapat dipakai Tuhan menjadi saluran berkat bagi siapapun itu, untuk dapat dipakai Tuhan menjadi pembawa damai dimanapun kami boleh berada, baik itu di lingkungan pekerjaan, pendidikan, lingkungan kami tinggal, bahkan dalam lingkungan berkeluarga kami. Mampukan kami ya Bapa untuk dapat senantiasa melakukan yang terbaik untuk dapat bersyukur atas kebaikan Tuhan bagi kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang senantiasa menyejukkan hati kami, yang senantiasa mau mengajak kami untuk bersyukur, untuk melakukan yang terbaik, yang mau senantiasa mengingatkan kami bahwa ternyata ada Tuhan yang senantiasa melindungi kehidupan kami dari pagi, siang, sore, bahkan malam hari. Ketika kami beristirahat pun ada Tuhan yang tak pernah melepaskan pandangannya kepada kami. Kami bersyukur memiliki Tuhan yang senantiasa boleh kami sebut sebagai Bapa kami. Kami percaya Tuhan bahwa segala hal yang terjadi dalam kehidupan kami, jikalau kami percaya pada tuntunan Tuhan, maka dapat kami lewati dengan penuh sukacita. Dan ketika pada hari ini kami akan beraktivitas dalam pekerjaan kami, pendidikan kami, usaha demi masa depan kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Mampukan kami untuk boleh melewati hari ini dengan penuh syukur dan juga dengan penuh sukacita yang hanya berasal daripada Tuhan saja. Senantiasa lingkupi kehidupan kami, senantiasa kuatkan kami, berikan kami semangat bahkan di setiap keadaan kehidupan kami, suka dan duka, bahkan ketika kami pun yang dalam keadaan kelemahan tubuh, yang dalam keadaan tertekan, khawatir, takut, kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memampukan kami untuk melewati ini semua. Maka di hari ini Tuhan, kami memohon pertolongan-Mu supaya kami dapat melewati hari ini dengan penuh syukur hanya kepada Tuhan saja. Ini kami Tuhan, ini syukur kami, ini permohonan kami, lingkupi kami senantiasa, baik kehidupan kami pribadi, berkeluarga kami. Setiap rencana masa depan kami, Tuhan turut campur tangan di dalamnya, sehingga hari ini boleh kami lewati dengan penuh syukur hanya kepada Tuhan. Ini kami dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu dan Saudaraku, selamat beraktivitas, sampai jumpa di renungan-renungan selanjutnya. Tuhan Yesus berkati kita sekalian.